Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kantor surat kabar dunia di atas langit. Morgans berkata, "Baiklah teman-teman, saatnya mengguncang segalanya ke atas." Insiden terus menumpuk satu sama yang lain. Mari sebarkan ketakutan. Skenario terburuk di masa depan akan terjadi. Para pembaca berpegang teguh pada informasi yang akan datang dari dunia ini. Di sini ada Vivi yang terlihat benar-benar jijik melihat perkataan dari Morgans. Dia mengatakan bahwa Vegapunk juga setidaknya memberikan harapan bagi dunia atas pidato yang dia sampaikan. Morgans marah dan berkata, "Jangan beraninya kau mengganggu urusanku, gadis kecil. Kalau tidak, aku akan membeberkan rahasia milikmu dan keberadaanmu juga." Vivi mengatakan, "Apa aku sempat menyinggung perasaanmu? Kau seperti gumpalan burung yang berbohong. Orang bijak tidak akan tertipu oleh rekayasamu." Wapo pun mendinginkan suasana. Dia menasehati Vivi, "Kalau kita buat marah orang ini, kita tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kau tahu kan bagaimana nanti kita jadinya?" Morgans berkata, "Aku rasa kebenarannya juga menarik. Dunia akan tenggelam. Langit adalah tempat tinggalku. Bisa dibilang ini adalah raku. Jadi bagaimana menurutmu, Tuan Putri? Bukankah itu akan merepotkanmu nanti jika kau menyimpan sikapmu?" Vivi kemudian menjawabnya, "Tidak sama sekali. Kalau dunia memang sedang menuju kehancuran, aku tak pernah berpikir bahwa hanya aku yang akan tersisa." Morgans kemudian mendapatkan berita mengejutkan yang terus saja masuk ke kantornya. Blackbeard versus Trafalgar Law, Yonko Akagami versus Kapten Kid, dan Kaisar si topi jerami yang membunuh Vegapunk. Kembali ke Pulau Egghead. Di sana kita melihat bagaimana kondisi setelah bajak laut topi jerami dan juga kapal raksasa meninggalkan pulau tersebut. Di sini terdapat Sentomaru dengan sekocinya meninggalkan pulau dengan menangis. Terdapat pula sebuah telepon dari pangkalan pusat yang berkata, "Halo, tolong tanggapi sinyal ini, apakah semuanya mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Dan saat itulah Kizaru kemudian menjawab perkataan dari Akainu. Akainu berkata, "Apa maksudnya ini semua? Kenapa kau yang mengangkat teleponnya? Apa yang terjadi pada yang lainnya?" Kizaru kemudian menjawab, "Mereka semua sedang tidur sekarang dengan gelembung di mulut mereka." Akainu bertanya-tanya kembali, "Apa maksudmu? Bagaimana dengan kabar Saint Saturn? Apa kondisi dari dia sekarang aman dan apa yang terjadi pada buronan? Sebaiknya kau tidak melakukan pekerjaanmu setengah-setengah." Kizaru pun mengatakan bahwa saat anak-anak muda bangun, aku akan membiarkannya mereka melapor kepadamu. "Pernahkah kau membunuh sahabatmu?" Kemudian kilas balik pun dimulai di mana di sini memperlihatkan saat-saat Kizaru muda bersama dengan Vegapunk membangun Pulau Egghead. Dalam flashback ini, Vegapunk terlihat meminta bantuan kepada Kizaru membangun beberapa bangunan dan juga bercerita bahwa Vegapunk berencana untuk menamakan tempat yang mereka ciptakan tersebut bernama Egghead. Vegapunk mengatakan, itu akan menghasilkan masa depan yang bernilai 500 tahun. Kemudian itu pun diikuti dengan tumbangnya Vegapunk dengan tembakan cahaya dari Kizaru yang menusuk tepat di dada Vegapunk. Kemudian setelah flashback, Kizaru pun menjawab perkataan dari Akainu. "Pekerjaan setengah-setengah katamu." Sambil berlinang air mata dia berkata, "Jika kalian punya waktu untuk meragukanku, lebih baik kalian datang ke sini dan lihat sendiri. Dasar anak makal jelek." Beralih ke kapal dari para bajak laut raksasa. Di sini ada beberapa percakapan menarik antara Jinbei dan juga Frankie, di mana mereka yang menjadi komando untuk melakukan pelayaran ke Elbaf. Jinbei memulai perbincangan. Suasananya menjadi sunyi, bukankah mereka akan berpesta? Frankie kemudian mengatakan bahwa mereka hanya bersulang sekali. Luffy cukup depresi, menurutku dia tidak memenuhi tujuannya. Lalu diperlihatkan flashback singkat di mana Vegapunk meminta pertolongan kepada Luffy untuk membantunya melarikan diri. Kemudian Frankie menjelaskan bahwa adanya 5 Gorosei, seorang laksamana, CP0, Sherapin dan juga blokade kapal perang. Aku masih belum bisa memahaminya. Kita semua melarikan diri dari neraka. Ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Sambil minum, Zoro mengatakan bahwa sungguh memalukan si payah itu. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, membiarkan kematian seorang kakek tua mati. Zoro berkata bahwa sekarang Luffy sudah menjadi kaisar. Dia tidak seharusnya tertekan ataupun kesal karena membiarkan satu orang tua mati. Berlanjut ke kondisi dari kru lainnya saat ini. Mereka sedang mengelilingi lelet yang sepertinya sudah tampak sadar dan bangun dari pingsan yang dilakukan oleh Atlas sebelumnya. Mereka semua mengharapkan Lios baik-baik saja. Namun tentu sang Vegapunk masih kebingungan karena satu hal. Mereka sekarang berada tepat di sebuah sofa raksasa yang benar-benar besar. Mereka di sini terlihat seperti semut yang sedang berkumpul. Nami kemudian menjelaskan, "Kita berada di salah satu ruangan di kapalnya para raksasa. Itulah sebabnya segalanya menjadi sangat besar.
Sulit untuk mengatakannya, tetapi kau satu-satunya Vegapunk yang masih kami dapatkan dan berhasil kami bawa dari pulau tersebut. Atlas memukul kepalamu, jadi mungkin itulah penyebab kau pingsan. Kemudian Lilith mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya. Catatan dia ini mungkin karena kali ini sinyal kembali terhubung ke Panglikord yang menyebabkan semua hal yang sudah berlaku masuk ke dalam memori otaknya kembali. Jadi dia sudah mengetahui semuanya walaupun dia pingsan dan kemudian akhirnya dia pun menangis karena tentu tahu teman-teman sesama Vegapunk sudah mati dan begitu banyak orang yang berkorban di Egghead. Setelah bersedih, kemudian tiba-tiba saja dia berteriak lapar. Dan para kru bajak laut topi jerami bingung karena perubahan suasana hati Lilith yang benar-benar cepat. Catatan lagi, ini kemungkinan sudah ada diskoneksi antara mereka berenam. Jetty sudah tidak ada lagi terhubung satu sama yang lainnya. Di samping itu, Luffy juga masih murung. Namun sambil makan karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Pak Tua Apel, padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Chopper mengatakan bahwa Luffy juga sudah terluka parah. Dia saking tertekannya dia hanya makan 5 tangan buah anggur sejauh ini. Lilith yang masih kebingungan berteriak. Itu terlalu kebanyakan. Lalu diperlihatkan bagaimana besarnya meja di kapal bajak laut raksasa yang berisi dengan buah-buah yang juga terlihat sangat besar. Pembicaraan berlanjut kembali. Lilith baru tahu bahwa itu sebabnya Luffy begitu depresi. Dia kemudian juga mengatakan bahwa alasan dirinya menangis tadi adalah karena kesedihan atas kematian semua orang. Namun itu dari persepsi kalian sendiri. Sejujurnya kebenaran dengan kata lain semua orang hidup. Tapi bagi kalian semua mereka sudah mati. Lilith melanjutkan. Yang ingin kukatakan padamu adalah kau sudah melakukannya untuk menepati janjimu. Itulah sebabnya jangan bersedih Luffy. Setelah mendengarkan perkataan dari Lilith, Luffy pun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia pun dikelilingi oleh para raksasa berserta dengan gelas yang berukuran sangat jumbo yang berada di depan dari Luffy. Luffy berterima kasih kepada para raksasa yang telah datang membantu mereka dan para raksasa menawarkan untuk mengadakan perjamuan di kapal tersebut dan menghabiskan segala makanan beserta dengan minuman kerasnya di sana. Raksasa berkata, "Oke, sebaiknya kita sekarang mengadakan perjamuan. Habiskan makanannya." Mereka semua benar-benar merayakannya, terutama dengan Robin juga yang sangat merindukan pertemuannya dengan Sao nanti di Elbaf. Lalu diperlihatkan raksasa yang bersulang dengan topi jerami. Raksasa sempat mengatakan bahwa Vegapunk bilang orang yang menemukan One Piece akan menggerakkan dunia. Jetty, menurutmu siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Luffy kemudian menjawabnya, "Hei, itulah alasan sebenarnya aku keluar ke laut. Bahkan jika kau menjadi musuhku semasa aku hidup, aku pasti akan mencapainya." Semua berteriak cheers. Narator berkata, kapal langsung berlayar menuju timur laut ke negara yang diinginkan. Raksasa jalan lurus menuju Elbaf, tepatnya di dunia baru, negeri perang Elbaf. Lalu sosok misterius yang sedang berada di pantai berkata, "Datanglah." Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kondisi yang terjadi di Pulau Egghead setelah Luffy dan kawan-kawan kabur dari tempat itu. Di sini terlihat marinir yang akan memindahkan beberapa teknologi dari pulau itu, seperti Seraphim dan lain-lain. Namun di sana ada 2 anggota CP0 mendekati mereka. Dan ada seseorang yang bertanya di mana keberadaan dari Stazi. Lucci menjawabnya dengan serius, "Aku sudah membunuhnya." Ekspresi dari Kaku masih tidak terlihat. Namun dia menutupi wajahnya. Mungkin di sini Rap Lucci sudah mengira Stazi tewas di tangannya. Karena sebelumnya Stazi sempat menyelamatkan Vegapunk dari serangan Shigan milik Lucci. Namun kenyataannya Stazi baik-baik saja bersama dengan Kaku sebelumnya. Dan bahkan dia yang menyelamatkan Kaku. Lalu diperlihatkan adanya rapat dadakan dengan pembahasan rangkuman dari kejadian besar di Egghead yang dilakukan oleh Saturn di kapal miliknya. 9 wakil Laksamana menghadap Saturn dan mereka berdiskusi. Saturn menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di tempat tersebut. Baik itu Yok, Panglikord, maupun Mother Flame yang sudah menjadi milik mereka sekarang. Ini adalah kondisi yang menguntungkan dan baik-baik saja bagi Saturn. Di sisi lainnya, ke-9 wakil Laksamana ini benar-benar meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan. Dengan gagal melakukan Buster Call, dan sudah membiarkan Luffy topi jerami beserta dengan Bonnie berhasil kabur dari pulau tersebut. Para wakil Laksamana ini berjanji akan mengejar mereka ke Elbaf dan akan menangkapnya. Di saat sana kemudian Saturn menerangkan bahwa kegagalan terbesar untuk saat ini tentu saja siaran dari Vegapunk yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan itu di luar dari kendali dan tidak dalam bayangannya. Tidak hanya kita tidak bisa menghentikan siaran tersebut, ironisnya lagi ada seseorang yang membantu para bajak laut itu kabur dari pulau ini, dan itu adalah raksasa besi.
Lalu diperlihatkan adanya flashback 200 tahun yang lalu, tepatnya pada saat raksasa kuno ini menyerang Marijoa. Terungkap fakta bahwa di sana pada saat raksasa kuno ini kehabisan energi dan terdiam. Ini dimanfaatkan oleh Saturn dengan melakukan penelitian dan juga menggunakan ini nantinya. Jika mereka bisa berhasil untuk membangunkan raksasa bisi ini, pemerintah dunia akan mendapatkan keuntungan. Raksasa kuno dapat menjadi bagian dari alat tempur mereka di masa depan. Hal ini dia katakan kepada 3 ilmuwan yang terlihat di sini. Dan salah satunya kemungkinan besar adalah Dr. Vegapunk yang sangat antusias ditugaskan dalam meneliti benda kuno tersebut. Saran benar-benar kesal dengan robot kuno yang diamankan. Lalu malah itu adalah yang menyelamatkan topi jerami di Pulau Egghead. Setelah itu ada instruksi dari wakil Laksmanana Doberman. Sebagai prajurit pemerintah, aku ingin menanyakan pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, lalu apakah itu berarti Vegapunk mengatakan kebenaran di dalam siarannya? Dengan pertanyaan inilah membuat Saran benar-benar murka menatap Doberman. Kemudian wakil admiral tersebut langsung terpenal dan berdarah di bagian kepalanya. Beralih menuju ke dalam Pulau Egghead, diperlihatkan posisi dari Yok yang kali ini berada di dalam lap office. Ada sesuatu yang aneh dari kubah telur raksasa yang berada di atas awan tersebut. Rupanya mesin pembuat awan itu sudah mulai bertambah dan menyebabkan kepala telur mengambang di udara. Yok bilang dia tidak akan bisa mengontrol mesin awan ini dan oleh karena itulah dia mencoba untuk menghentikan mesin tersebut dengan menembakkan beberapa tembakan ke arah dari Cloud Machine. Yok berasumsi, ini ulah dari Addison, namun dia tahu bahwa Addison harusnya sudah mati. Usaha terus dilakukan oleh Yok untuk menghentikan mesin awan tersebut, namun sayang sekali itu tidak membuahkan apa-apa dan malah akhirnya kita pun bisa melihat telur raksasa tersebut sudah terbang menjauhi ke atas pulau. Yok berkata bahwa Pang Ricot sudah terbawa menjauh dari pulau. Beralih ke tanah suci Marijoa. Di sana ada percakapan antara salah satu naga langit bersama dengan Sang Koki. Naga langit menanyakan, apakah yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya itu adalah sebuah kebenaran? Kemana perginya Akainu dan siapa yang menangani situasi dari Kuma sekarang? Jika semisal dunia akan tenggelam ke lautan itu tidak akan berefek apa-apa pada tanah suci. Sang naga langit juga menyinggung persediaan makanan yang sudah mulai menipis dan mengancam Sang Koki agar membawakannya makanan yang lebih banyak. Namun tentu kali ini memang kondisi dari stok makanan mereka sudah menipis karena ini memang adalah ulah dari revolusi Oner yang misinya berhasil untuk menghentikan pasokan makanan dari luar ke tanah suci. Para kaum naga langit di sana mengoceh, tidak mendapatkan makanan dan bahkan ada yang mengatakan mereka seperti makan layaknya di penjara dengan sedikit sekali makanan yang mereka konsumsi. Mereka benar-benar marah dan harusnya ada seseorang yang bertanggung jawab dan mereka harus mengeksekusinya karena stok persarian makanan mereka sudah habis. Berlanjut ke ruangan utama di dalam Marijoa. Vigarland Galing memasuki ruangan tersebut dengan setelan yang mirip seperti Gorosei lainnya dengan memakai jas dan celana panjang hitam. Para Gorosei di sana bertanya apa yang kau lakukan di sini? Galing bilang dia sudah mendapatkan pesan untuk datang ke sana. Para Gorosei lainnya pun menggertak Galing menanyakan dia tidak sopan berada di sisi dari mereka. Galing mengatakan bahwa Vegapunk Yok sekarang berada di dalam kendalinya dan dia sekarang menjabat sebagai prajurit Dewa Saints dan pertahanan. Galing mengatakan, di sini mulai berantakan, dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari bersama-sama membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Rekan-rekan Goroseiku. Tentu saja Gorosei yang lainnya terkejut dan mereka sepertinya tahu apa yang terjadi setelah Galing mengatakan hal tersebut pada mereka. Di Pulau Egghead terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh dari Saint Saturn. Tubuhnya seperti mengeluarkan aura hitam yang keluar dari dirinya. Dol dan lainnya kebingungan dan terkejut. Mereka mencoba untuk memanggil tim medis. Lama-kelamaan Gorosei ini meringis kesakitan dengan tubuhnya yang semakin mengecil. Saturn kemudian mendengar suara im sama di kepalanya. Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy kabur? Saturnus pun memohon ampun mengatakan kekuatannya tidak dapat diprediksi dan di luar dari pemahamanku. Dan terjadi ledakan besar api hitam dan juga kilat. Setelah api padam, itu hanya menyisakan kerangka dari Saint Saturn yang tergeletak di lantai. Beralih ke Pang Ricot yang sekarang melayang di udara. Di sini ada 4 Vegapunk yang ternyata masih hidup. Shock Addison Atlas dan juga Pythagoras. Mereka berbicara tentang Yok dan juga Pang Ricot. Mereka berkata bahwa gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi kemungkinan besar Yok dapat mengakses informasi otak ini juga. Namun mereka masih bersyukur karena Pang Ricot masih berada di dalam genggaman tangan mereka dan tidak diambil oleh pemerintah. Sayang sekali mereka semua gagal membawa laboratorium.
Mereka tidak bisa menciptakan laboratorium baru karena tentu saja itu membutuhkan anggaran dan juga bahan yang sangat besar. Di Ekdom terdapat koridor panjang dengan banyak suku cadang pengganti klon dari Vegapunk. Di antara hanya tubuh kepala lengan dan semacamnya. Kemudian diperlihatkan mereka berempat yang bersatu di dalam satu tubuh. Setelah itu, Addison memanggil temannya Hardas. Hardas menjawabnya dengan terkejut. Apa yang kau inginkan dan bukankah kau sudah mati? Lalu di Pulau Kamabaka di markas tentara revolusioner ini, beberapa orang sudah mendengar pesan dari Vegapunk dan salah satunya Koala yang mencoba untuk merangkum apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya tersebut. Seperti abad kekosongan dulu yang terjadi sebuah perang yang melibatkan senjata kuno pada masa tersebut. Siapapun yang bisa untuk mengklaim One Piece dan menjadi raja bajak laut. Sesungguhnya dia akan bisa untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih baik dan mengontrol kekuatan ini. Di sini ada informasi menarik terkait dengan alasan mengapa para kaum naga langit ingin tinggal di Red Line, puncak tertinggi dari dunia. Karena tentu dunia akan segera tenggelam ke lautan. Itulah sebabnya pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan raksasa di Dekila Wolf, Vodka Wolf, Ram Wolf dan juga Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Nama jembatan-jembatan dini adalah nama dari alkohol. Karena alkohol mengambang di air. Sementara itu, Dragon sedang menyendiri di dekat pantai dan berkata, Vegapunk tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu, mungkin tidak semua bersiap dengan kata damai. Kita harus cepat menyelesaikan ini. Sebuah dunia di mana orang-orang berebut tempat yang aman akan segera datang. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan semaraknya pesta yang dilakukan oleh para raksasa dan juga bajak laut topi jerami. Mereka semua makan makanan yang banyak dan juga bersantai sambil minum. Dua raksasa yang terlihat di Anes Lobby menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka bisa untuk mempersatukan kapten bajak laut raksasa yaitu Dory dan juga Brogy yang sebenarnya sangat mustahil untuk diajak berkumpul. Di sini, Luffy sempat berkomentar, hal yang sudah berlangsung selama 100 tahun tentu saja aku ingin tahu. Diceritakan bahwa Oimu dan Kashi pergi ke Little Garden untuk melihat keadaan para pemimpin mereka. Ketika kedua raksasa ini tiba di sana, para pemimpin mereka sedang bertarung dengan tangan kosong. Salah satu dari para raksasa ini berkata bahwa, apakah kalian mengira satu di antara dua pria kekar ini akan mati hanya karena adu tinju? Ini mengisyaratkan bahwa tidak akan ada yang mati karena adanya baku hantam saja, melainkan harus ada senjata yang mereka punyai untuk melakukan pertarungan mati-matian ini. Karena pertarungan hanya akan diputuskan oleh kematian, Kashi dan juga Emo menghentikan mereka dan menyarankan mereka untuk kembali ke Elbaf dengan mendapatkan senjata baru mereka. Nami kemudian bertanya, kau kembali untuk mengambil senjata katamu. Jetty, itu berarti kalian akan melanjutkan pertarungan nanti. Dory dan juga Brogy berkata tentu saja. Di sisi yang lainnya, para raksasa pun menerangkan bahwa minuman yang mereka minum saat ini dapat menyebabkan halusinasi. Lalu dilihatkan pesta besar yang dilakukan oleh para topi jerami dan juga raksasa. Dilihatkan juga bagaimana senyuman manis Kuma yang memangku anaknya Bonnie dengan menatap cakrawala. Cerita selanjutnya memperlihatkan sebuah pulau yang bernama Carter di dunia baru. Lebih dari sebulan yang lalu, sebuah insiden terjadi di pulau ini bajak laut yang bernama Bartolomeo di salah satu wilayah kekuasaan Kaisar si Rambut Merah membakar bendera bajak laut yang dikibarkannya di kota itu dan menodai kehormatan dari Kaisar. Shanks saat ini sedang berbicara dengan Bartolomeo. Shanks mengatakan bahwa jika dia memaafkannya, pulau-pulau dan bajak laut lain yang mereka pinjami benderanya akan kehilangan kepercayaan pada mereka dan akan membahayakan teman-temannya. Barto pun menjawab, kau sepenuhnya benar. Barto kemudian meminta maaf kepada Shanks. Dia bilang dia telah melakukan hal yang buruk terhadap kota tanpa berpikir. Disinilah awal mula momen keren dari Bartolomeo sang komandan pertama armada besar bajak laut topi jerami. Hongo berkata, ini adalah racun yang mematikan. Perintahkan Luffy si topi jerami meminumnya dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan rasa sakit yang benar-benar hebat. Dia akan berdarah-darah dan mati Jetty. Kau harus memikul tanggung jawab atas orang tuamu. Bartolomeo pun meminum racunnya. Para kru lainnya tentu saja panik. Bos, tolong berhenti. Kau akan mati. Kau akan berdarah-darah di seluruh dunia dan juga mati. Jawaban Bartolomeo benar-benar menyayat hati. Ini yang terbaik. Saling bertukar cangkir sake dan membawa bendera Luffy Senpai. Kami melakukan semua itu sendiri. Itulah sebabnya Luffy Senpai tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua ini, dan aku ingin kau merahasiakan masalah ini. Karena aku tentu tidak ingin membuang-buang waktu berharga dari Luffy Senpai sedetik pun untuk orang sepertiku. Cerita ini hanya akan berakhir sebagai penjahat yang menantang Yonkou sendirian dan terbunuh adalah balasan yang setimpal.
Bahkan aku ingin melihat momen saat Luffy Senpai menjadi Raja Bajak Laut, karena aku bodoh, aku pun tidak ingin melihatnya sekarang. Jetty, jagalah kruku setelah ini selama tinggal kruku. Setelah mengatakan hal itu bajak laut Agagami pun malah melepaskan mereka semua. Tentu saja bajak laut Pato sempat syok, namun mereka langsung berancang-ancang kabur dan keluar dari pulau tersebut. Gambia berkata, Jetty, kalau itu bukan racun sejak awal, berarti mereka tidak berusaha membunuh Luffy sejak awal. Bato kemudian mengatakan, aku pikir dia akan jadi orang yang menakutkan karena dia adalah seorang kaisar, tapi ternyata dia lembut. Kemudian di sisi yang lainnya Bakman bertanya, apa yang membuat kau tersenyum di sana ketua? Shanks berkata, aku senang saja memikirkan bahwa Luffy begitu dikagumi. Yasop muncul di sela-sela perbincangan dari kapten dan juga wakil kaptennya. Yasop berkata, hei ketua, minggirlah. Pelanggaran adalah pelanggaran. Yasop membidik kapal Barto Club, dan sekali tembakan peluru dari Yasop, kapal Barto Club meledak dengan api yang membumbung tinggi di udara. Di laut lepas dekat pantai Pulau Garter, kru bajak laut dan kapal Bartolomeo tenggelam ke lautan, beralih ke Pulau Bajak Laut Hachinosu. Di sana Teach kesal dan memegang jenggot dari Pizarro. Apa yang sebenarnya terjadi di sini saat aku pergi, Pizarro? Kau pasti mendengarnya dengan benar, kan? Dunia akhirnya mulai bergerak. Poneglyph bukan lagi sekedar pengetahuan umum di dunia bawah. Dengan kata lain, ini akan menjadi perebutan batu antara sesama kaisar. Pemerintah dan Marnir juga akan terlibat. Mereka tidak akan mengabaikan kita begitu saja dan membiarkan semua berjalan sesuai keinginan kita. Disitulah kartu Kobi kita akan penting dan kau membiarkan dia lolos. Ada juga sedikit niat baik dari Sun Yuan Wolf yang berbenah membenahi markasnya sendiri, namun dengan keteledorannya, pantatnya yang super besar itu menyenggol beberapa bangunan dan malah membuat itu berakhir dengan kerusakan. Perayaan pun dimulai dengan para penjahat di sana mengatakan, kami selalu siap setiap saat. Orang yang akan mendapatkan One Piece pastilah kau, Kurohige. Tolong tunjukkan pada kami bagaimana kau akan menguasai dunia. Setelah itu diperlihatkan adanya rapat internal dari semua kru bajak laut Kurohige yang berada di Pulau Hachinosu. Semuanya berkumpul di dalam suatu ruangan. Teach berkata, semangat kalian meningkat, kita harus memanfaatkan ini. Jadi izinkan aku mendengarnya sekali lagi. Kuzan Kobi berhasil lolos. Tapi kita menangkap Garp, kan? Ini adalah pergerakan yang paling terbaik. Ini adalah prestasi yang luar biasa, Kuzan. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Kuzan berkata, aku bermaksud membunuhnya, tapi dia selamat. Kami nyaris berhasil mengalahkannya, meskipun kami semua bersatu. Teach kemudian mengatakan, kita juga mendapatkan gadis bermata tiga. Segera hubungi Lafite. Beralih menuju ke cabang utama perusahaan yang bernama Umid Shipping. Disinilah posisi dari Lafite saat ini. Dia mengamati pergerakan dari kapal revolusioner yang mencoba untuk memotong persediaan makanan dari kaum naga langit ke Marijoa. Teach bertanya, apa yang terjadi di sana dengan revolusioner? Lafite mengatakan bahwa taktik kelaparan dari revolusioner itu serius dengan terus-menerus menghancurkan bondolas di Red Line. Ini merupakan mesin mirip lift yang bentuknya seperti lampu jin. Mesin ini akan membawa ke Red Port ke puncak dari Red Line. Lafite mengatakan, terutama saat mengangkut makanan tidak akan bisa bergerak 100%. Ditambah lagi sabotase pasokan makanan yang datang dari negara lain dan bahkan dengan makanan yang berhasil diamankan marinir, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa saat bondola sedang mogok. Jetty akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika ada kaum naga langit yang mati karena kelaparan. Beralih ke Pulau Bajak Laut lagi. Rombongan kru yang bertugas di Egghead akhirnya mencapai markas mereka lagi, yaitu Davon, Ogre, dan juga Karibo. Kemudian dengan tangan raksasanya Pizarro menarik kapal mereka langsung ke dalam pulau. Pizarro mengatakan, Jetty, kalian membawa orang yang kita maksud. 2 hari setelah berangkat dari Egghead. Bahkan dengan kapal bajak laut prajurit raksasa yang membawa mereka. Ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf. Para raksasa di sana berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mabuk kalau tidur dan saat bangun, Sunny sudah hilang. Mereka tidak bisa ditemukan lagi. Para raksasa lain pun mengatakan kita pasti akan menemukannya.